Semua orang bersorak riuh saat tarian jatil dimulai di pelataran pabrik gula malam itu. Ritual buka giling, sebuah tradisi mistis tahunan untuk mengawali musim giling tebu, selalu dirayakan dengan penuh kemeriahan. Ratusan pekerja berkumpul, tertawa, dan menikmati pertunjukan kesenian yang digelar. Tapi, ada satu hal fatal yang tak disadari oleh siapapun di kerumunan itu. Sebagai mandor yang telah bertahun-tahun mengawasi setiap jengkal tempat ini, mataku menangkap sebuah kejanggalan yang seketika membuat aliran darahku terasa membeku. Di antara formasi penari jatil yang seharusnya berjumlah genap 6 orang, malam itu jumlah mereka berlebih 1. Penari ketujuh itu bergerak dengan keluasan yang sangat tidak wajar, seolah telapak kakinya tak pernah benar-benar menyentuh tanah pelataran pabrik yang berdebu. Semakin lama dan semakin tajam aku memperhatikan, semakin jelas pemandangan mengerikan itu terukir kuat di ingatanku. Wanita itu mengenakan pakaian jatil yang sama persis dengan penari lainnya. Balutan kain merah dan hitam dengan ornamen keemasan yang berkilap di bawah jilatan cahaya obor. Namun, kulit wajahnya sepucat mayat yang sudah berhari-hari membusuk di dalam kubur. Tidak ada rona kehidupan sedikit pun di sana. Dan yang paling membuat kewarasanku diuji hingga batas maksimal, di bawah sorot api obor yang terang benderang, sosok wanita itu sama sekali tidak memiliki bayangan. Ia menari, berputar, meliuk-liuk di antara penari lainnya. Namun bayangannya benar-benar absen dari tanah pelataran. Seolah ia hanyalah kekosongan kegelapan yang meminjam wujud tubuh manusia. Sementara keramaian berpusat di luar, di dalam perut pabrik, mesin-mesin giling raksasa peninggalan zaman kolonial mulai dipanaskan. Suara derit baja berkarat yang saling bergesekan dan gemuruh mesin menciptakan harmoni suara yang memekakkan telinga, perlahan menelan alunan suara gamelan dari luar. Para pekerja shift malam yang malang, yang tidak ikut menonton pertunjukan, mulai bersiap di stasiun gilingan pertama dengan wajah lelah. Ritual buka giling memang membutuhkan pengorbanan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mitos yang beredar di kalangan pekerja tua menyebutkan bahwa pabrik ini menuntut lebih dari sekadar peluh manusia. Pabrik tua ini selalu menuntut jiwa baru setiap kali roda gilingan pertama berputar. Sebuah rahasia gelap berdaran yang selama ini kuanggap sebagai dongeng penakut belaka. Tanpa peringatan apapun, penari ketujuh itu tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan. Sementara suara irama kendang dan gong di luar semakin bertalu-talu seakan mencapai puncaknya, wanita itu melangkah mengambang menuju pintu besi raksasa yang menjadi gerbang utama ruang mesin. Langkahnya sangat perlahan, namun entah bagaimana ia mampu menembus kerumunan padat pekerja seolah menembus udara kosong. Matanya yang seputih susu tanpa pupil menatap tajam menembus bayangan kelam di dalam pabrik, mengarah tepat ke lorong utama penggilingan. Saat itulah aku merasakan hawa dingin sedingin es menusuk tepat di tulang belakangku. Kakiku terasa seberat timah panas, tapi instingku sebagai seorang mandor yang bertanggung jawab memaksaku untuk mengikuti sosok gaib tersebut, menembus kabut malam yang tiba-tiba terasa sangat mencekik paru-paruku. Saat langkahku melewati ambang pintu baja,
dan memasuki ruang mesin utama. Suhu udara merosot tajam secara drastis. Udara yang biasanya pengap oleh aroma manis tetes tebu yang dipanaskan, malam ini entah kenapa tergantikan oleh bau anyir darah segar bercampur bau karat yang sangat menyengat hidung. Kegelapan di dalam pabrik ini seakan hidup dan bernapas, menelan habis cahaya remang dari lampu-lampu pijar tua yang bergelantungan di langit-langit beton kusam. Sambil menggenggam erat sebuah senter yang cahayanya berkedip tidak stabil, aku memaksakan diri terus menyusuri lorong panjang berlantai baja berkarat ini, mencari kemana hilangnya sosok penari misterius tadi. Jantungku berdetak dengan sangat kencang, menggema di dalam dada, bersahutan dengan dentum mesin giling raksasa yang seolah sedang memanggil mangsanya. Di ujung lorong yang gelap gulita itu, tepat di depan mulut gilingan baja raksasa nomor 1 yang sedang berputar perlahan, kulihat sosok mengerikan itu. Ia kembali menari. Sebuah tarian yang kini terasa sangat lambat, penuh aura magis, dan seakan mengundang petaka dari dunia bawah. Tangannya meliuk-liuk kaku, memanggil ke arah lorong, tempat para pekerja shift malam sedang bertugas sendirian. Suara gamelan gaib tiba-tiba terdengar mengalun dari ketiadaan di sekitarku, menyatu dengan deru putaran roda gigi baja tajam yang saling bergesekan. Kini aku menyadari dengan ngeri, ia adalah perwujudan dari kutukan masa lalu yang kejam. Sesosok arwah penasaran yang terjebak di tanah ini sejak ratusan tahun silam, yang kini bangkit kembali dari alam kubur untuk menagih janji tumbal malam buka giling. Dari sisi lain ruangan yang diselimuti asap uap, muncul salah satu pekerja mudaku, seorang pemuda polos yang baru bulan lalu bergabung di pabrik ini. Ia berjalan dengan langkah gontai yang sangat aneh, persis seperti orang linglung yang telah kehilangan seluruh kesadaran dirinya. Matanya menatap lurus dan kosong, tepat ke arah penari gaib tersebut. Ia rupanya telah terhipnotis secara total oleh pesona mematikan tarian maut sang lelembut. Setiap langkah pelan yang diambil pemuda itu membawanya semakin dekat menuju mulut mesin giling baja pembawa maut yang siap mengunyah daging dan tulang manusia. Aku berusaha berteriak sekuat tenaga, ingin memerintahkannya untuk berhenti dan menyadarkannya dari bahaya. Namun anehnya suaraku tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan dingin tak kasat mata yang mencekik leherku erat-erat. Sebuah senyuman yang sangat mengerikan perlahan terbentuk di wajah pucat pasi penari gaib tersebut. Bibirnya yang berwarna kehitaman melengkung ke atas, memperlihatkan deretan gigi busuk yang mengeluarkan aura kematian pekat ke seluruh penjuru ruangan. Tarian
Gerayan tangannya semakin cepat dan liar, seirama dengan laju roda gigi mesin pemecah tebu yang seakan ikut merespons kehadirannya dengan derak baja yang memekakkan telinga. Pemuda malang itu kini tinggal tersisa beberapa langkah lagi dari ajal yang menganga lebar di depannya. Alam bawah sadarku akhirnya menyadari betapa kejam dan gelapnya kebenaran malam ini. Ritual perayaan yang sangat meriah di luar sana rupanya hanyalah sebuah penutup, sebuah tirai tipis untuk menyembunyikan transaksi tumbal gaib yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam kegelapan pabrik ini.